Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Fatrika, FK PK Palembang, dan teman saya Banton juga akan menjelaskan juga. Yang pertama saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang motivasi rendah dan unrelated match. Yang pertama motivasi rendah. Ciri-ciri motivasi rendah adalah kurangnya begitu tekun menghadapi tugas, memiliki waktu yang sedikit dalam belajar, tidak mempunyai tujuan dalam belajar, mudah putus asa, tidak percaya diri, tidak mengerjakan tugas, dan sering meninggalkan pelajaran dan tidak mengerjakan tugas. Sedangkan unrelated match adalah jika terjadi ketidaksesuaian antara presentasi sekolah anak dan indeks kemampuannya sebagaimana nyata dari teks inteligensi, presentasi, kreatifikasi, atau data observasi menurut Utami Munandar 2004. Sedangkan penyebab unrelated itu yaitu yang pertama lingkungan sekolah, faktor guru, keluarga, dan lingkungan rumah. Faktor penyebab unrelated yang muncul dalam diri kita sendiri, yang pertama persepsi diri, yang kedua hasrat berpresentasi, yang ketiga saya akan menjelaskan pola belajar adalah hasil dari kebiasaan anak. Anak yang pola belajarnya teratur akan memiliki prestasi yang lebih baik di dalam pelajaran sekolah jika dibandingkan anak yang buruk dalam pelajaran. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banton. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prokrastinasi dan dropout. Yang pertama adalah prokrastinasi. Prokrastinasi akademik adalah tidak mengerjakan atau menunda mengerjakan tugas, berakibat tugas itu tidak selesai tepat waktu atau dikerjakan berdekatan dengan deadline. Menurut Solomon dan Rothblum tahun 2005, tugas akademik yang biasanya ditunda antara lainnya itu yang pertama, mengarang. Yang kedua, belajar untuk menghadapi ujian. Yang ketiga, membaca. Yang keempat, kinerja administratif. Yang kelima, menghindari pertemuan akademik atau mengikuti pelajaran di kelas. Yang keenam, kerja akademik secara keseluruhan. Presley pada tahun 1994 menyebutkan bahwa prokrastinator biasanya adalah siswa yang nilainya berada di rata-rata bawah dan yang memiliki nilai kurang bagus di tes intelijensi. Aspek dan ciri-ciri prokrastinasi akademik. Milgram dalam Ferrari tahun 1995 menyebutkan bahwa tindakan disebut prokrastinasi jika yang pertama menunda, memulai atau menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, tugas tidak sesuai atau selesai, tetapi tidak on time. Yang ketiga, tugas yang ditunda adalah tugas yang penting. Yang keempat, penundaan ini membuatmu cemas dan merasa bersalah. Faktor-faktor prokrastinasi akademik adalah yang pertama, kondisi kodrati. Yang kedua, kondisi psikologi. Dan yang ketiga adalah kondisi fisiologis. Selanjutnya adalah dropout. Dropout atau dikeluarkan dari sekolah bisa membuat anak sekaligus orang tua terpukul. Dengan mengetahui faktor penyebabnya, orang tua diharapkan bisa mengurangi kemungkinan anak putus sekolah serta efek negatif yang ditimbulkannya. Pemutusan hubungan studi atau dropout adalah pemutusan hak pelajar maupun mahasiswa berupa dihentikannya status sebagai peserta didik di sekolah atau universitas tertentu karena sebab tertentu. Ketika anak harus drop out,
dari sekolah atau universitas, jangan dulu menghakimi, apalagi menghukumnya. Orang tua harus mengetahui penyebab dropout seperti yang pertama, masalah akademik, yang kedua, merawat keluarga, yang ketiga, kesulitan ekonomi, yang keempat, penyalahgunaan narkoba, yang kelima, masalah mental. Cara mencegah dropout yang dapat dilakukan oleh orang tua antara lain, yang pertama, membangun komunikasi dengan anak. Yang kedua, menjadikan rumah sebagai tempat berlindung anak. Yang ketiga, mendukung anak. Yang keempat, memberi perhatian. Dan yang terakhir, berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.